kita bikin central kitchen sendiri, terus produksi jadi bisa ketekan. Karena kita roti bikin sendiri, nggak ngambil dari supplier lagi. Itu semua dana berarti dari investor? Iya, dari investor. Kayak gue cari kerjaan yang memang bisa ngumpulin modal waktu cepat. Waktu itu gue ketemu tuh. Apa? Jaga lilin? Apa? Gue kerja di kapal pesiar. Lo memutuskan ke situ, apakah betul duitnya banyak? Gue kaget, wah saingan gue ini adalah produsen roti terbesar lah di Indonesia. Yang hampir semua orang Mas Ernando pasti pernah makan lah produknya. Nah mereka kasih harga nggak masuk akal sih, harganya jauh banget di bawah gue. Kenapa sih mereka bisa murah menurut lo? Jadi kalau gitu lo main spesialis rumah sakit aja kalau gitu? Ya kita rencana ke sana sih. Kita mau buka kalau bisa semua orang sakit nanti kita temani lah dengan produk kita biar cepat sembuh. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Let's toast. Bismillah. Now you are listening to The Spice Guy. Hello guys, welcome back with me, The Spice Guy. Hari ini kita kedatangan tamu, ownernya dari Let's Toast. Nah, ini produknya nih. Kalian udah pernah cobain belum? Tapi ternyata nggak cuma Let's Toast ya. Ada juga Burgerin, Roti Bakar Indonesia, sama Let's Toast Bakery. Jadi ada 4 brand total ya. Betul. Bro Nigel, apa kabar? Kabar baik, thank you. Thank you banget udah datang ke sini ya. Ya, thank you udah diundang. Lagi sibuk apa sekarang nih? Kesibukan kita biasa sih, kerja aja. Enggak, kerjanya ngapain gitu? Lo sebenarnya ngapain sih di brand ini gitu? Jadi perkenalkan semua, nama gue Nigel dari brand Let's Toast. Gue sebagai CEO dan juga co-founder dari Let's Toast. Kita saat ini bergerak di bidang bakery, F&B, terus tapi fokusnya di bakery. Dan kita ada 4 brand. Yang pertama Let's Toast sebagai brand tertua kita dan pionir brand kita. Kemudian ada juga Burgerin, Let's Toast Bakery, dan juga Roti Bakar Indonesia. Oh, spellingnya Burgerin ya? Burgerin. Bukan Burgerin. Ya, Burgerin boleh. Boleh juga ya. Kayaknya tergantung orang ya. Yang penting beli dia. Yang penting dia cobain produk kita. Yang penting cobain produknya. Tapi yang paling gede dari keempat brand itu sebenarnya yang mana sih? Paling gede itu Let's Toast. Let's Toast. Gedenya nih in term of sebenarnya apa? Kalau gede itu lebih karena pertama kali gue mulai bisnis, gue mulai dengan brand Let's Toast ini. Oh, karena itu? Ya, kalau secara cabang kurang lebihnya hampir sama. Oke, ini ada banyak poin ya. Pertama, cabang, karyawan, terus apalagi in term of maybe user yang customer-nya kalian gitu kan ya. Kalau dari 4 brand tersebut, ini apa ya istilahnya ya? Apakah central kitchen-nya terpisah? Apakah cabangnya terpisah atau gimana? Oh enggak, jadi kalau dari kita itu punya satu central kitchen, di mana central kitchen ini memproduksi produk-produk bakery kita, dan nantinya di cabang itu dia yang akan mengolah. Tapi kalau kayak saus, kemudian roti-roti, itu semua udah dari central kitchen. Jadi satu central kitchen ini untuk menghandle 4 brand ini? 4 brand, betul. Segede apa central kitchen-nya? Nggak gede-gede banget lah, biasa aja. Di mana tuh daerahnya? Kita di daerah Cipete. Di Cipete, untuk Jakarta produksinya Selatan, di situ betul. semua gitu ya. Berarti tapi tetap lah kayak mungkin kayak lu ada supplier yang juga memang kirim ke sana. Nanti dari situ lu baru distribut juga ke semua cabang-cabang itu. Betul. Nah ini ada cerita menarik nih sebenarnya kalau untuk pemilihan central kitchen. Jadi dulu kita tuh punya central kitchen strategis banget di pinggir jalan Fatmawati. Central kitchen gede tapi ruko modelnya, dan dia ruko 3 lantai. Cuman kita di sini masih sewa. Nah karena masih sewa, ada beberapa keterbatasan nih dari pemiliknya. Yang pertama adalah kita nggak bisa bangun lift. Dan gue baru tahu bahwa ternyata lift tuh penting banget kalau kita modelnya itu ruko dan kita bangun central kitchen. Kenapa? Kalau central kitchen kan kita kan produksi untuk banyak outlet kan, tapi kan butuh bahan baku. Iya. Nah suatu ketika banyak nih barang datang. Contohlah tepung gitu misalnya. Tepung ketika datang misalnya dia dari supplier kirim 50 karung atau 100 karung. Berarti dari 100 karung ini kita harus angkut ke lantai 2. Karena gue di lantai 1 tuh ada outletnya. Kayak di lantai 1 outlet, lantai 2
gudang, lantai 3 juga ada gudang sama ada sebagian Produksi. office gitu. Oh, office. Produksinya Office di ya. mana? Di lantai Produksinya berapa? di lantai 1. Lantai Jadi 1 outlet itu. ada di sekat untuk Oh, produksi. oke. Kebayang. Gitu. Jadi kita harus naikin tuh ke lantai 2. Wah, itu disaster sih. Jadi maksudnya karyawan gue banyak resign. Protes semua ya. Protes semua karena ya bayangin masa 1 hari kerja ngangkutin karung 50 karung, pegel-pegel dia badannya. Atau mungkin lo salah desain juga gak sih, harusnya gudang sama produksinya tuh di lantai 1 gitu. Nah, kalau gudang di lantai 1 only itu nggak muat karena produksi cukup besar kan space-nya. Jadi produksi opsinya adalah produksi harus di lantai 2. Tapi kalau produksi di lantai 2 kita harus pakai forklift karena kan barang-barangnya untuk bakery berat, bener, oven, mixer, gara-gara barang-barang itu. gede. Iya. Dan harus pakai forklift, dijebol lah rukonya, itu ownernya nggak mau. Harus jebol atasnya ya, Betul. buat masuk gitu kan. Iya. Oh. Akhirnya belajar dari situ, kita setahun sih ngabisin kontrak aja kayak udahlah janganlah di ruko lagi. Akhirnya kita pindah sekarang lebih ke bangunan 1 lantai aja. rumah gitu ya. Ya seperti rumah Atau gitu, gudang. kayak gudang. 1 lantai tapi lebih luas tempatnya. Itu lebih enak sih. Mungkin bisa jadi pertimbangan buat teman-teman yang lagi cari tempat untuk produksi central kitchen. Jangan asal sewa gitu Betul. aja. Atau kalau di dalam pun juga hati-hati kali ya, kalau kayak gangnya sempit masukin mesin tuh gimana kan? Iya, nah itu juga kalau misalnya sempit, pertama parkiran, kemudian kayak ngalingin. Terus saya sering dikomplain sih. Misalnya dari tetangga gitu kayak, ini bikin macet nih. Oh, oke. Akhirnya ya kalau sekarang juga saya lebih ke daerahnya agak ke dalam. Ada tempat khusus untuk nurunin barangnya. nurunin barang ya. Ini kalau ngomong-ngomong ya, karena lo kan udah ngomongin lingkungan gitu ya kebetulan. Lo ada ini nggak sih kayak sebelum mulai tuh lo izin tetangga dulu gitu? Kalau kita bangunannya yang komersil sih sebenarnya nggak perlu sih. Nggak perlu. Nggak Kalau perlu. komersil. Betul. Kayak dalam artian misalnya gue sewa tempat di pinggir-pinggir jalan gitu. Iya, kalau di pinggir jalan iya. Tapi kalau misalkan lo di rumah lingkungan masyarakat lah misalkan. Menurut lo penting nggak? Penting sih. Maksudnya Harus kan? paling tidak lingkungan sekitar tahu ada keberadaan kita. Gitu. Dan kalau ada apa-apa kan tahu. Kayak misalnya nih contoh kayak gue bangun central kitchen. Itu kan pasti mungkin ada baunya gitu ya. Itu kan kita harus izin gitu ke tetangga, ke RT. Sebelum kita mau buka ya harus izin dulu. Iya, nggak langsung aja kan? Nggak langsung. Nah, tuh ya teman-teman ya. Jadi jangan main asal sewa, nggak izin sama tetangga. Itu nyebelin kayak begitu gitu kan. Oke. Terus ada apa lagi sih yang harus diperhatiin? Tapi ngomong soal bau, kan baunya jadi enak bu roti. Betul, tapi kan nggak semua orang suka sama roti. Atau lo bagi-bagi tetangga gitu, mungkin setiap sebulan sekali atau apa? Kita ada sih program seperti itu. Kita suka biasanya sedekah kita ke masjid. Masjid. Jadi kalau hari Jumat kita ada bagi-bagi. Bagi-bagi Jumat ya? berkah lah. Gitu, Yang untuk suka lingkungan. apa sih tuh sebulannya? Ada war apa gitu loh. Jadi War kayak takjil gitu. iya kayak something kayak war gitu. Karena gue ngeliat di masjid gue kebetulan di Matraman sini, kalau habis Jumat juga yang bagi-bagi tuh. Wow, itu udah Habis sih pasti. kadang habis. tuh berebutannya udah kayak apa tahu gitu kan. Tapi ya pasti yang berebut juga memang yang mungkin membutuhkan kayak gitu. Terus tadi dari sisi perizinan gitu ya, apa aja sih yang harus diperhatiin selain tadi tempat, lokasi, mungkin lingkungan dan lain-lain. Kalau limbah gimana? Kalau di kita itu memang izin-izin kita cukup rapi, kita taat. Seperti misalnya perpajakan, kemudian kita juga ada sertifikat halal, kemudian ada PIRT kalau kita. Itu sih biasanya karena kalau kayak PIRT, kemudian halal gitu nanti ada tim yang dari kementerian itu akan datang untuk mengecek gitu standarisasi kita seperti apa dari segi kebersihan, alat, kayak gitu. Terima kasih untuk Kairo Food yang sudah mensponsori podcast kali ini. Kairo Food menyediakan berbagai macam bumbu dan rempah internasional dan sudah dipercaya oleh banyak hotel dan juga restoran di Indonesia. Nah, kabar baik untuk kalian para pengusaha kuliner maupun chef yang membutuhkan bumbu dan rempah berkualitas. Kalian bisa mendapatkan sampel bumbu dan rempah secara gratis hanya dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Nanti Kairo Food akan mengirimkan sampel tersebut untuk usaha Anda. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk dengerin obrolan yang seru ini. Kemudian kalau untuk limbah, kebetulan limbah kita sih semuanya limbah yang aman. Limbah rumah tangga yang aman aja. Jadi paling seperti tepung-tepung sisa
kayak gitu. Beberapa juga kita ada diminta sih sama beberapa peternak gitu untuk minta buat pakan gitu. Kalau jumlahnya sih nggak banyak. Tepung sisa apanya kan tepung kepake semua tuh pasti. Tepung sisa misalnya kan ada produksi yang gagal. Yang Yang gagal gagal. misalnya adonannya kecil atau enggak gosong kayak gitu. Seberapa sering kegagalan itu persentasenya? Jarang, makanya itu jarang. Makanya jarang kan. Iyalah kalau gagal mulu lu Gagal mulu boncos untung dong. Terus tadi ada Let's Toast Burgerin, roti bakar Indonesia dan bakery. Let's Toast Bakery. Apa yang ngebedain antara Let's Toast sama Let's Toast Bakery? Apa bedanya? Kalau Let's Toast itu awal mula kita jualan itu Let's Toast. Dimana Let's Toast ini berdiri itu tahun 2019. Oke. Jadi waktu dulu zaman gue kerja itu sempat ke luar negeri lah, keliling dunia gitu. Gue lihat di beberapa negara udah ada nih produk toast kekinian. Yang dimana saat itu di Indonesia 2019 tuh masih zaman-zamannya ayam geprek dan kopi-kopi aja yang rame. Kayak gue pikir, wah nih kalau gue bawa brand ini ke Indonesia mungkin rame. Karena pada saat itu di luar negeri antri panjang-panjang. Untuk yang mana nih? Brand-brand kayak toast gitu. Adalah di luar negeri namanya Ektak, Ekslat, itu rame banget. Karena gue bikin dengan nama Let's Toast. Nah, waktu itu kita viral banget dan kita jualan mostly toast. Tapi gue belajar bahwa produk viral tuh nggak cukup untuk sustain. Harus apa selain viral? Kita harus punya produk yang comfort. Dalam artian produk ini bisa diterima terus panjang waktu. Contoh. Itulah gue bikin Let's Toast Bakery. Let's Toast Bakery itu kita lebih ke roti-roti comfort seperti roti keju, roti coklat, roti abon. Itu kan normally kita konsum. Sorry ya, maksudnya si Let's Toast ini adalah produk viral berarti? Produk viral. Jadi ketika lagi, egg toast nih atau enggak egg sandwich nih lagi rame, orang berlomba-lomba tuh untuk nyobain. Tapi begitu udah makan, oh ya udah, oke, kita nggak mau beli lagi, cuma nyoba doang. Nyoba kapan-kapan lah beli lagi. Pas waktu viralnya itu sampai sekarang berarti kan turun dong. Dari viral sampai turun tuh kayak perhitungan angkanya gimana? Perhitungannya cukup tinggi sih. Kalau waktu lagi viral sih kita gila-gilaan sih. Misal boleh tahu nggak, kayak misalkan kalau pas lagi viral tuh ya anggaplah misalkan 1 juta roti per hari misal. Pokoknya kalau dari waktu dulu kita tuh sold out lah, sering sold out, kehabisan. Jadi orang mau beli ya kita kehabisan kan. Mungkin sebagai pengusaha kita kita tambahin lagi stokan, tambahin lagi, tapi tetap habis tuh. Setelah kita udah beberapa minggu baru udah mulai ketemu nih, dia cukupnya segini. Di angka sekian. Karena kan kalau buat pengusaha terutama kayak gue waktu awal mulai gitu ya, nggak berani juga untuk langsung nyetok banyak-banyak. Karena kan gue masih ngambil roti dari supplier waktu dulu. Kayak kalau gue stok terlalu banyak takutnya akan waste. Sekarang semua produksi sendiri. Oke. Dan kita benar-benar ngejaga gimana roti kita fresh. Gue masih penasaran yang soal angka tadi bro, sorry. Anggap aja ya, kita nggak sebut angka pasti. Anggaplah dulu nih kalau lagi viral di 1.000 per hari. Nah sekarang turunnya tuh di angka berapa? Kalau dari angka 1.000 itu tadi misalkan. Kalau dari 1.000 mungkin sekarang udah di 600, 700. I mean nggak jauh-jauh banget dong kalau gitu. Betul, nggak jauh-jauh. Tapi kan ada effort yang gue lakukan untuk itu. Effortnya dalam artian misalnya untuk menjaga supaya orang tetap suka. Karena kan F&B kan ada stage-stage-nya. Dimana orang mungkin baru kenal, terus sampai membiasakan diri untuk makan makanan ini. Stage-stage-nya adalah gue inovasi produk. Untuk si toastnya ini Untuk si Let's Toast ini. Jadi Let's Toast kita kurang lebih 3 bulan sekali itu pasti kita ada develop produk. Oh, jadi bikin orang penasaran terus. Betul, kita ada bikin rasa baru, kita ada bikin varian baru. Oh gitu. Untuk Let's Toast, gue ada inovasi terkini tuh, gue bikin varian namanya ice cream toast. Es krim. Toast tapi ada ice creamnya. Maleh dong kalau sampai ke customer. Betul, tapi gue jualan kan dine-in. Oh. Gue jalan untuk orang yang mau makan di tempat, jadinya orang bisa makan. Kalau orang mau take away, bisa? Nggak bisa. Lu kasih dry ice gitu tuh apa? Kalau nggak bisa karena produknya kecil, dia handy gitu. Cuma turns out ada peluang baru dengan gue bikin ice cream toast. Orang-orang waktu itu minta, bisa nggak kalau ini jadi paket wedding? Nah, akhirnya gue bikin
paket wedding dengan ice cream toast. Sekarang kita hadir juga. Yang ambalan-ambalan gitu. Bukan ambalan, apa sih itu? Gubukan gitu ya. Stall-stall. Oh, lo main juga di situ? Kita main di situ. Oh. Jadi sekarang kita banyak ngisi nih wedding. Mungkin buat pemirsa nih yang pernah ikut nikahan siapa coba? Siapa pernah nyobain? Kayaknya orang yang middle up kayaknya ya. Enggak juga sih sebenarnya. Karena harga kita cukup terjangkau. Bisa mulai dari 11.000 aja. Kalau gubukan minimum berapa paket? Kita mulai dari 200 porsi. Baru bisa tuh gubukan itu? Baru bisa. Dan tapi gubukan cukup. Kalau 200 rata-rata kan kita makanan berat, dessert gitu kan. Tapi lu bawa gerobaknya itu atau dari mereka atau gimana sih? Oh, itu semua dari gua. Kita udah siapin untuk booth-nya, transport dan lain-lain. Transport, peralatan buat calon pengantinnya terima beres. Gue pernah ya ngomong-ngomong ya ke satu nikahan. Waktu itu di Bandung, ini keluarga istri gue gitu ya. Dia tuh ada gubukannya, ada sushi tei, ada gelato, ada steak apa, ada lobster. Ya, you know kan, kebayang ya gitu kan, nikahan orang kaya lah kayak gitu kan. Terus ada brand apa lagi ya, tuh udah banyak banget lah di situ tuh. Nah, kalau orang yang nikahan yang tipikal pakai si Let's Toast ini, dia biasanya tuh ada berapa gubukan sih sama brand-brand yang lain gitu? Pernah lihat nggak? Macem-macem sih, kita nggak bisa samain. Tapi pokoknya mostly memang ada sekitar misalnya 4 atau 5 gubukan. Nah, salah satunya kita. Yang branding, yang ada brandnya atau yang biasa aja? Pernah merhatiin nggak? Perhatiin. Justru gue beberapa kali kayak misalnya ini gue incas langsung. Maksudnya gue datang untuk mungkin take video atau ngontrol gimana kondisi gitu kan. Iya, maksud gue itu gitu. Beragam banget. Karena kan so far kita aja udah ngejalanin mungkin lebih dari 50 wedding. Oh, 50 wedding. Berarti emang demand-nya ada kan? Demand-nya ada. Makanya kita melihat bahwa ya macam-macam sih. Kalau dibilang nikahan yang gede banget nggak juga. Nikahan yang rumahan aja ada yang ada ya. Ada. Yang kalau nikahan nutup jalan gitu ada ya. Betul. Untuk ice cream toast sendiri kayak misalnya di sekolah pun ada. Di sekolah. Kan kalau sekolah-sekolah suka ada kejuaraan-kejuaraan tuh. Ya mereka pesen untuk bagi-bagi ke peserta. Oke. Gitu. Kebayang. Iya, ternyata ada ini ya, ada main ke sana ya demand-nya betul. Makanya untuk Let's Toast kita harus inovasi terus. Bikin menu baru. Nah, kalau si burgernya ini ada kayak gitu juga nggak? Burger jujur brand baru kita. Oh, baru? Brand baru kita baru di Mei. Bulan Mei sekitar 4 bulanan ya? 4 bulan. Oh, baru banget ini. Baru banget. Let's Toast berarti selain dia punya outlet sendiri untuk orang dine-in, terus ada tadi ya program apa sih itu namanya, nikahan, paket nikahan, ada apa lagi selain itu? Let's Toast sebenarnya kita banyak tuh fokus di online. Itu ketika mulai kita banyak jualan itu secara online. Karena kan modal minim gitu. Jadi kalau kita untuk buka outlet tuh butuh biaya yang tinggi. Oke. Makanya buat kami yang penting itu adalah awareness dulu. Jadi kita buka di Cloud Kitchen, kemudian Cloud Kitchen tuh for your information itu kayak suatu bangunan di mana di dalamnya ada banyak brand yang berjualan makanan. Jadi kita bisa sharing cost-nya. Mana harga sewanya akan jadi lebih murah dan kita di situ buka masif tuh waktu itu. Sampai berapa cabang? Kurang lebih 28. 28-nya 28 cabang. Jakarta only. Jakarta only 28. Wow, berarti mepet-mepet tuh ya, tempatnya bisa radiusnya deket ya. Enggak juga sih. Jakarta kan luas. Tapi mungkin sekitar 5-7 km setiap udah 7 km udah dapat. Iya. Itu Cloud Kitchen sampai 28. And then sekarang masih di Cloud Kitchen itu? Nah, jadi gini, gue ada satu kesalahan yang mungkin gue harus akui sebagai pengusaha. Itu ketika pada tahun 2022 akhir, 2023 awal tuh gue ada kesalahan dari gue, yaitu nggak membaca tren. Trennya adalah waktu itu tuh COVID. Jadi COVID-nya tuh udah selesai. Bukan selesai, dalam artian udah mulai mereda. Dan seharusnya gue melihat itu bahwa, ini apa nih akan terjadi ketika COVID tereda. Tapi waktu itu nggak bisa dilihat dengan jelas, sehingga tetap aja kita jualan di Cloud Kitchen. Nah, begitu COVID-nya udah mulai reda, PSBB-nya udah ditutup, ya dampaknya orang mulai beralih ke penjualan online, penjualan offline. Maksudnya orang mulai lagi datang makan di tempat. Udah pada nggak takut COVID lagi udah nggak takut COVID, mungkin udah bosen juga kan di rumah terus. Berapa tahun itu kan. Jadinya ya penjualan gue turunnya drastis banget. Drastis banget, mungkin turun
60%. Wow, berarti dari 100 jadi cuman 40. Misalnya dari 100 jadi 40. Dapat gue harus tutup cukup banyak outlet waktu itu. Mungkin 10. 10 itu lo tutup berdasarkan apa? 10 tutup berdasarkan ya nggak nutup kita. Penjualannya nggak nutup. Penjualannya jelek dan ya di situ banyak belajar sih gitu. Ya, mungkin namanya pengusaha ya harus siap sih dengan jatuh bangun. Terus ya ada saatnya ya penjualan drop. Itu lebih ke rugi atau lebih ke kayak ya nggak ada untung aja gitu? Rugi kita saat itu. Rugi. Saat itu rugi, makanya kan kita harus putar otak gimana caranya bisa nih nutup. And then apa yang lo And then lakukan? yang kita lakukan adalah kita bangun tuh brand baru namanya Roti Bakar Indonesia. Oke, yang mana ini? Yang ini ya. Oke. Roti Bakar Indonesia kita bikin itu untuk dine in. Kita jualan di Alfamart. Alfamart. Sebentar, ini gerobak yang di luar atau di dalam? Gerobak di luar. Di luar ya, oke. Kita jualan gerobakan di pinggir jalan. Nah itu lumayan ada yang datang. Sampai berapa cabang? Kita saat ini total ada 13. 13 cabang. 13 Alfamart cabang, tadi ya. iya. Alfamart sama Alfamidi beda ya? Beda. Ini Alfamart. Ini Alfamart. Oke. Terus habis itu gue juga bangun Let's Toast Bakery. Oke. Nah Let's Toast Bakery ini apa? Let's Toast Bakery ini kita brand yang fokusnya di roti tadi, comfort. Roti mungkin seperti roti manis gitu, roti coklat, roti keju, Abon gitu misalkan. abon. Yang kita umum lah pada umumnya Iya. kita udah biasa lah makan itu. Jadi bedanya si Let's Toast versi original sama Let's Toast Bakery adalah kalau yang bakery Yang bakery kita jualannya comfort food. tapi tetap roti juga. Betul. Cuman kita ada strategi juga. Gimana? Di sini strateginya adalah kalau mau jualan produk roti itu pertanyaannya kan di mana? Ini apa nih? Milih lokasi maksudnya? Pilih lokasi. Nah, gimana cara milih lokasi yang bagus untuk jualan? Pada saat itu kita survei nih, siapa sih kompetitor kita? Oh, kompetitor kita gede-gede nih, kayak Holland Bakery. Kemudian kita ada mungkin Toast Joe's, gitu kan, Paris Baguette dan lainnya. Kita tahu bahwa mereka brand-brand besar itu mainnya di mall. Oke. Gitu, dimana traffic udah bagus gitu kan. Ada juga mungkin ya saingan lah kompetitor Holland Bakery gitu. Mereka main di pinggir jalan di ruko. Iya, masif juga kan itu. Masif. Tapi kan kalau dari kita brand baru beresiko kalau kita buka di ruko. Kita beresiko modalnya gede untuk buka di ruko. Akhirnya kita memutuskan untuk buka di rumah sakit. Rumah sakit. Rumah sakit. Bentar, ini tadi kan Alfamart. Iya. Ini jadi ke rumah sakit gimana nih? Jadi gini, setelah kejadian yang buruk tuh waktu itu Let's Toast kan kita tutup Yang karena Cloud nggak bisa Kitchen. melihat tren. Nah, Iya. saya merasa pengalamannya adalah kita harus jualan di tempat yang udah ada keramaian. Si rumah sakit ini. Nah, kita melihat rumah sakit nih nggak akan pernah sepi. Selalu ada aja orang yang sakit gitu. Bener. Jadi kita buka di rumah sakit dan so far sih kita udah ada di 8 rumah sakit Sorry, di ini di Jakarta. kantinnya atau di mananya? Di lobinya. Di lobinya. Kita di lobinya kita jualan roti. Nah, di situ orang banyak beli untuk ya mungkin sebagai oleh-oleh atau kalau kita ngunjungi orang sakit kan kita bawa lah apa. Bener. Oh iya, pinter sih. Anyway, waktu itu anak gua sempat sakit. Lama tuh, hampir sebulanan ya. Bulan lalu nih. And gue juga mau minta maaf ya sama teman-teman business owner yang udah diundang ke sini kurang lebih sebulan yang lalu karena videonya ke pending semua, belum tayang karena ya sorry anak gue sakit jadi gue nggak bisa mereview semua video itu. Nah, relate-nya apa sama yang lagi diobrolin ini? Jadi waktu itu gue di RSCM Kencana. Nah, itu yang buka, gue ingat ada satu brand pastel namanya pastel. Kalau nggak salah, lo bayangin pastel 27.000. Buat gue itu maksudnya mahal. Pastel apa sih 27.000 gitu kan? Tapi karena kayaknya kalau nggak salah nggak ada yang jual pastel selain dia. Terus dia tahu nggak pinter apa? Hari Minggu buka. Ketika semua tenan tutup, dia doang yang buka. Dan akhirnya orang yang datang hari Minggu ya beli itu produknya dia gitu kan. Terus ya gue setuju sih, bener sih ada apa yang jual snack apa gitu selain dia juga. Ya orang kalau ke rumah sakit ya beli. Dan di lobi itu menurut gue justru orang rumah sakit tuh kayak aduh bosen apa kemana ya, GoFood males gitu, ke bawah ada ya udah beli gitu. Which is gue mendukung dan gue setuju kalau itu adalah pilihan yang bener sih, tepat. Rumah sakit mana aja sih kalau boleh tahu? Kita ada di Rumah Sakit Persahabatan, Rumah Sakit Primaya Cikini, Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, Rumah Sakit Aulia,
rumah sakit Minto Harjo, rumah sakit Tebet, banyak sih. Banyak banget ya. Itu cara approach-nya gimana sih ke rumah sakit gitu? Datang langsung. Gue ownernya datang. Boleh nggak saya buka di sini? Sesimpel itu aja. Iya, owner biasanya kita bawa proposal dan lainnya. Mereka ada penolakan atau kayak ya udah as long lo bayar welcome aja gitu. Pasti tolak lah, kita diskusi, nego. Ditolak. Maksudnya ditolak lebih kayak ke nggak bisa, nanti kamu bau nggak gitu. Takutnya kan bau kan. Kalau makanan tuh mungkin kalau di rumah sakit concernnya yang berbau itu mereka nggak mau, karena kan mengganggu kenyamanan pasien. Biarpun baunya wangi gitu, mereka kalau bisa jangan gitu kan enak. Terus ada nggak masak, proses memasak ada nggak gitu. Makanya kita nggak ada proses memasak. Jadi cuma kita taruh aja. makan kirim dari Central Kitchen. Dan mereka mau kalau kayak gitu. Mau. Oke. Boleh tahu nggak sih sewa di rumah sakit tuh harus siapin range berapa sampai berapa? Tergantung ya, tergantung Around dari aja kira-kira rumah sakitnya. Mungkin sekitar 3 sampai 7 juta per bulan. 3 sampai 7 juta per bulan. Itu nutup dong, masa worth it kan? Nutup. Jadi kalau gitu lo main spesialis rumah sakit aja kalau gitu. Ya, kita rencana ke sana sih. Oke. Kita mau buka kalau bisa semua orang sakit nanti kita temani lah dengan produk kita biar cepat sembuh. Siap. Atau lo bikin kerjasama ya, kayak misalkan sama rumah sakitnya gitu kan, apa bandel misalkan baru masuk dapat roti atau apa. Itu ada juga kok. Ada kayak gitu ya. Kita ada kerjasama dengan rumah sakit gitu kan, ada beberapa asuransi kita kerjasama. Oh, pinter ya ternyata ya. Harus jadi gitu guys, kalian harus bisa melihat apa jadinya, jangan ngikutin sama yang udah sering ya. Betul. Mungkin pelajarannya kalau bagi kita adalah viral boleh, tapi viral tuh nggak bertahan lama. Jadi kita harus bikin sesuatu yang kira-kira akan bertahan apa nih 10 tahun ke depan, kita masih ada 20 tahun ke depan. Jadi kita bertahan sama ya kalau bisa selalu mancing di tempat yang kita tahu banyak nih ikannya. Cari keramaian lah. Cari keramaian ya. Kalau menurut lo ada nggak sih viral yang masih bertahan sampai saat ini? Ada nggak ya? Viral bisa ingat-ingat nggak? Jarang sih. Yang rame kan dulu kan misalnya es kepal Milo udah tenggelam sekarang. Literally hilang gitu. Terus apa sih yang cappuccino cincau udah hilang. Coba teman-teman bisa bantu juga di komen ya. Apa keviralan yang sampai saat ini masih bertahan ya? Kita pingin tahu juga, refresh gitu. Biar kita belajar juga. Iya. Karena jujur sekarang kayak nggak keinget apa yang viral tapi ini. Karena kalau kita ngomongin iya bingung ya apa ya yang viral dan masih bertahan ya. Oke. Terus kalau yang dine in itu udah berapa? Tadi berapa? 16 cabang ya yang dine in ya? Kalau dine in kita baru sedikit sih untuk brand-brand kita yang berapa? Dine in kalau termasuk rumah sakit. Emang rumah sakit ada dine in-nya juga, bukan beli doang? Rumah sakit di beberapa rumah sakit kan bisa makan langsung. Jadi ada kayak kursi-kursi duduk. Oke. Gitu. Tapi kalau untuk orang dari luar sengaja gue mau dine in roti ini di rumah sakit ini, menurut gua enggak sih? Enggak. Iya kan? Emang orang yang sakit waktu di rumah sakit itu aja kan? Enggak, selain yang di rumah sakit lah kalau gitu. Kalau selain di rumah sakit, kita yang paling bagus sih tempat ada di Cijantung. Jaksel. Di Jaksel, mepet-mepet Jaktim. Oke, itu kenapa rame di situ? Itu rame karena dia kan compound space. Compound space dalam artian di sana suka ada acara musik, terus kayak ada konser, live music kayak gitu, dan jadi tempat nongkrong lah. Situ cukup rame sih. Itu rame ya. Bro, kita mundur sedikit nih ke masa lalu. Nah, lu tuh dulu sebenarnya kuliah di mana? Terus kenapa jadi dari sana tuh tiba-tiba jadi ke sini gitu? Pengalaman kerja sebelum lu memulai bisnis ini gitu. Dulu gue kuliah di UI, ambil pariwisata, terus abis itu emang gue punya passion sih sebagai entrepreneur. Gue pengen jadi pengusaha, pengen berkarya buat negara lah gitu. Terus ya cuman kan sadar juga gitu, gue bukan siapa-siapa, nggak punya koneksi, nggak punya modal. Kayak gue cari kerjaan yang memang bisa ngumpulin modal waktu cepat. Waktu itu gue ketemu tuh. Apa? Jaga lilin? Apa? Gue kerja di kapal pesiar. Kerja di kapal pesiar. Kenapa lo memutuskan ke situ? Apakah betul duitnya banyak? Pertama, gue suka banget traveling. Emang hobi gue jalan-jalan. Yang kedua, dengar waktu itu duitnya gede. Karena gue ya udah
cobalah. Dan ternyata? Nah, karena gue berhasil, gue coba apply dan keterima di perusahaan namanya Royal Caribbean. Oh, itu terkenal tuh. Ya, Royal Caribbean waktu itu base-nya gue keliling tuh daerah Amerika. Nah, ternyata benar gajinya gede. Bisa dapat di berapa sih kalau kerja di kapal pesiar? Lu sebagai chef atau sebagai apa? Gue di kapal pesiar sebagai waiter. Waiters yang nganter-nganterin makanan kayak Betul, gitu kan? nganter makan. Oke, itu bisa dapat berapa sih kalau di kapal pesiar? Di kapal pesiar jadi waiter 50 juta. 50 jutaan? Minimal. Itu gaji atau tips? Dia modelnya itu nggak ada gaji. Nggak Dia ada gaji? modelnya nggak ada gaji, betul. Jadi kalau di kapal itu customer harus ngetip. Harus. Harus. Dan itu tips 100% ke pekerja? Ada pembagiannya. Baginya maksudnya gimana? Pembagiannya itu persentase gitu. Ke Jadi kapal juga? ke kapal juga, ke perusahaan juga itu ke waiter. Oh, lu udah nggak digaji, masih harus ngebayar juga ya misalnya ke mereka ya? Betul. Tapi itu yang wajib. Nah, customer kadang ngasih lagi di luar yang Di wajib luar itu. itu. Padahal mereka wajib ngasih tip, tapi mereka masih ngasih lagi di luar itu. Ini terkait culture yang di Amerika yang Betul. harus ngetips itu kan? Betul. Di sana sih culture-nya memang. Gue pernah waktu itu lagi malam-malam, lagi di kapal kerja, lagi jalan aja gitu, lagi jalan tiba-tiba ada orang datang nanya, where is bathroom gitu, di mana toilet gitu. Gue bilang oh di sebelah sana. Dikasih duit. Nanya gitu Nanya aja. doang toilet di mana, dia kasih duit $5. $5 kan 70-80 ribu gitu. Itu begitu, sebegitunya di Amerika. Berarti gue relate kalau gitu. Lu ingat nggak zaman dulu? Mungkin tahun 2000-an maybe atau berapa? Zaman belum ada Google Maps. Oke. Kan banyak warung-warung tuh. Lu kalau nyetir atau perjalanan kan lu nanya sama warung, terus lu speak dulu lah, beli aqua, beli rokok, beli apapun itu gitu kan. Terus kayak Bu, Pak, ke arah sini lewat mana? Oh, lewat sana, lewat sini gitu kan. Makasih ya, itu kan gitu. bentuk tips juga gitu. Betul. Oke, tapi karena sekarang udah ada Google Maps, kita udah nggak melakukan itu lagi kan. Oh, jadi di Amerika begitu ya istilahnya, kalau sampai nanya aja. Budaya tippingnya sih kuat banget sih. Kuat banget ya. Tapi lu relate, tahu nggak sih, pernah baca sejarahnya gitu kenapa bisa begitu? Jujur nggak tahu sih. Tapi memang mereka tuh pokoknya begitu gitu ya. begitu gitu. Oh, berarti kalau gue liburan ke Amerika, gue harus siapin banyak recehan tuh ya? Ya banyak recehan. Tapi sebenarnya kita nggak ngarep sih. Dan nggak ada teman-teman atau rekan-rekan pekerja lain yang kayak oh nih tipnya gede nih, tipnya gede. Itu nggak ada. Kayak ya udah mengalir aja. Seolah-olah ya memang itu hal normal. Kalaupun dia nggak ngetip nggak apa, tapi hampir nggak ada yang nggak ngetip. Pasti ngetip. Pasti ngetip sih. Oke, berarti kalau gue liburan ke Amerika, gue mau nanya gitu kan, ini di mana gitu, even kayak tadi bathroom gitu, gue harus ngasih tip tuh gitu. Ya nggak harus sih. As culture gitu. As culture mereka sometimes ngelakuin itu. Oke, begitu ternyata ya. Pas gue di sana sih yang terjadi seperti itu. Oke, kita skip lah ya. Akhirnya lo bisa dapat ngumpulin 50 juta per bulan, dan lo kerja berapa lama? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun tuh lo betah tuh ya? Betah, kalau dibilang betah nggak mau pulang bro. Tapi kenapa akhirnya memutuskan 3 tahun udah selesai lah gitu? Karena itu tadi, gue tahu bahwa gue punya impian atau cita-cita jadi pengusaha. Kalau dibilang betah, betah banget. Dan teman-teman yang kerja di sana kerja puluhan tahun. Kerja bisa, ya udah punya anak belum pak? Misalnya gue nanya gitu kan ke teman gitu. Udah punya anak belum? Oh bukan anak lagi, saya udah punya cucu. Dan dia masih kerja gitu. Berkorban untuk keluarganya. Betul, karena emang kerjaannya nyaman. Kita keliling dunia jalan-jalan gratis. Itu makan gratis, kita nggak perlu mikirin makan. Dan makanannya makanannya mahal semua. Enak bro, lobster, steak itu setiap hari free. Setiap hari kita makan udang, makan lobster. Makan telur, cuman sambal nggak ada. Kurang aja itu. Lo bawa sambal sendiri gitu ya. Sambal, betul. Kalau ada misalnya orang Indonesia tahu nih teman kita mau datang gitu kan. Ya gitu biasa kontak bro, titip sambal bawain. Udah gitu doang. 1 dus gitu ya. Wow. Masih sambal lah budaya Indonesia top. Tetap ya. Tetap. Oke, jadi lo ngumpulin duit, memilih itu adalah pilihan yang benar, tepat. Tapi sorry. Selain jadi waiters di kapal, kerja apa lagi sih yang duitnya banyak? Sebenarnya duitnya lumayan banyak. Pertama karena kan dia dibayar tuh kita pakai dolar. Iya. Yang kedua, ya mungkin nggak banyak, tapi secara hitung-hitungan final yang kita terima kan banyak. Karena kita nggak ada bayar tempat tinggal, kita nggak bayar makan, kita nggak bayar transport. Iya, kita kalau kerja tinggal langsung dari kamar naik lift aja, udah betul, ke atas nyampe. Kalau di Jakarta kan kita
tahu sendiri macetnya kayak apa. Nggak, maksud gue sorry, pekerjaan selain itu Pekerjaannya, apa lagi? pekerjaannya orang Indonesia ya banyak ya biasanya itu jadi chef Di luar. di luar. Itu Terus gajinya juga gaji gede. gede, tukang cuci piring aja gajinya juga gede. Oh ya? Tukang cuci piring. Bisa gede juga. Tukang cuci piring mungkin 15-20 juta per bulan. 15-20 juta gajinya tuh. Iya. Tapi masih gedein waiters berarti dong. Betul. Oke. Terus abis itu orang Indo banyak juga yang jadi housekeeping. Housekeeping tuh yang ini ya, Housekeeping yang mungkin bersih-bersih kamar kan. Gitu. Terus ada juga yang jadi pelaut juga ada. Oh itu Pelaut. udah super Udah gede gede. banget itu, pelaut gitu kan. Gue lihat tuh kemarin ada akun TikTok apa IG ya, cewek Indonesia kerja di Jeddah apa di Riyadh, pokoknya di Saudi lah gitu. Dia ini apa kok supir sih, apa sih namanya, kapten kapal atau apa gitu. Jadi ya kelihatannya happy gitu. Ya jadi emang pekerjaan-pekerjaan itu carilah keluar ya. Kok di sini kayaknya Jadi di begitu sini deh. ya, di sini kita berkarya lah. Oke. Yang di sini kita berkarya, Anda bijak kita buka sekali lapangan jawabannya. pekerjaan. Oke. Fast forward ya, lu balik ke Indonesia langsung bisnis atau gimana? Langsung. Oh, udah. Langsung. Gue Kumpulin udah duit siap, nih. udah ada duit, udah ada pengalaman, pengetahuan, ya sedikit-sedikit lah. Oke. Ternyata bro, Ternyata berat sekali jadi Berat pengusaha. sekali. Berat sekali. Apa yang berat? Beratnya adalah pertama, ya nggak ada yang marahin kita sih. Gitu. Kalau di pekerjaan kita mau santai-santai atau kita kerjanya lelet gitu kan pasti ada bos kita, atasan kita yang marahin. Tapi kalau di pengusaha nggak ada. Nggak ada dalam artian ya udah kita biasa aja. Kerja aja biasa, nggak ada yang berani. Siapa yang berani marahin kita? Oh gitu. Jadi ya udah, akhirnya menurut gue itu juga challenging. Terus sama kerja kadang nggak kenal waktu, kan nggak ada jam kerjanya. Iyalah, Iya. nggak ada jam kerja tuh 24 jam 24 kalau bisa. jam setiap hari. Gitu ya. Waktu kita nggak terbatas, kita harus terus kerja setiap hari gitu. Problem kan datang terus. Terus ternyata ngelola orang juga susah banget sih. Iya, betul. Mungkin karena gue juga baru kali jadi pengusaha dan nggak ada basic sama sekali. Kita mulai semua dari nol, jadinya ya berat. Tapi seru sih. Tapi lama-kelamaan kan ya udah tahu ritmenya juga kan. Betul. Dan ini sorry, gue cek lu nggak sendiri ya berarti ya? Betul. Sama partner. Gue join ini berdua sama partner gue. Oke, tapi ya sebenarnya yang pertama kali idenya tuh dari siapa? Oh bareng sih. Kita memang memutuskan untuk bareng. Jadi lu pulang, lu ketemu dia gitu atau teman lama atau gimana? Teman lama, teman kuliah. Teman kuliah. Teman kuliah. Terus kayak, bro kita bikin ini yuk gitu. Itu pembicaraannya udah dari lama. Pokoknya kita nanti bikin bisnis lah, gini gitu. Terus sambil nunggu juga, oh modal belum cukup. Akhirnya ketika ini, udah nih, lu udah siap belum? Udah, gue udah siap. Ya udah, kita bikin bareng. Kok gue melihatnya kayak ini ya, kayak apa sih, ikrar cinta gitu loh. Tahu gak sih yang kayak apa namanya, pacaran gitu kan, terus kayak Mau merit, you know. Tapi dulu dalam in term of business kayak gitu kan, dan kalian masih komit gitu ya. Kalau bagi tugasnya gimana nih berdua? Bagi tugas biasa kalau gue lebih ke pengembangan bisnis, marketing itu gue yang pegang. Teman lo satu lagi, namanya siapa namanya? Adit. Jadi Adit dan Nigel. Ya. Oke, kalau Adit? Untuk si Adit dia fokusnya di Operasional. Sehari-hari dia handle. Emang dia apa chef Dia basicnya chef. Oh. Chef di beberapa hotel bintang 5. Jadi iyalah benar dia lebih cocok untuk megang operasional kan, dan lo percayain semuanya ke dia. Iya, tapi kan kita tetap ada cross check lah, Iyalah, saling cross check. saling ini kan. Oke. Pernah ada beda pendapat atau gimana? Oh, pasti. Terus solusinya gimana? Solusinya kita selalu sepakat bahwa pasti apapun yang kita pikirkan kita lakukan tuh untuk kemajuan perusahaan. Jadi nanti tinggal argumen mana yang lebih cocok, ya nanti kita akan pilih itu. Tapi ada juga kadang-kadang misalnya keras kepala, ya ujung-ujungnya nanti akan kelihatan kan dengan hasil. Nanti dari hasil itu akan jadi bahan evaluasi. Terus akhirnya lo balik udah punya uang, lo apa namanya memulai itu semua gitu kan ya. And then apalagi gitu step-stepnya nih? Lebih kayak gimana ya cara mengenalkan. Karena kita bukan siapa-siapa, nggak ada kenalan, nggak ada modal yang besar juga. Jadi lebih gimana caranya viral. Tapi kita percaya memang pada saat itu dengan brand Let's Toast, kita tahu produk ini unik. Produk ini belum ada dan akan viral. Makanya waktu itu strategi gue
gue coba hubungi beberapa teman-teman di media gitu untuk coba mau nggak lihat produk kita atau nggak, bisa nggak kita kirimin produk ke kalian. Media ini apa? Misalnya TV? TV, beberapa TV. Dan mereka ternyata happy, mereka mau. Ngeliput? Iya, ngeliput dan akhirnya viral tuh. Oke. Tayang di TV, mungkin ada beberapa 3 stasiun TV. 3 stasiun TV. 3 stasiun TV, terus viral banget lah. Waktu itu rame, penjualan kita naik gila-gilaan. Itu karena, sorry ya, karena emang lu kenal sama mereka atau gimana sih? Nggak kenal. Oh nggak kenal. Datang Oh nggak kenal, aja. sorry, ngomongnya teman media gitu loh. Iya, sekarang udah jadi teman. Oh, Dulu iya, belum teman. jadi teman. Oh jadi lu pokoknya ngubungin aja. Itu kayak gitu bayar nggak sih? Nggak bayar. Nggak bayar, pokoknya ngubungin aja Nggak bayar. gitu. Paling kalau dulu zaman mungkin kita traktir makan, beliin rokok, nanti ada dapat bondingnya ya, bro bisa nggak produk gua tolong liput lah gitu. Oh Boleh. begitu. Waktu lu berdua nih, itu dana yang dimasukin tuh chip in-nya sama Sama. 50-50? Itu sepakat kita. Karena memang kita merasa nggak boleh ada yang lebih besar dari yang lain. Harus sama. Harus sama supaya tanggung jawabnya sama dan rasa memilikinya sama. Gitu ya. Kita mikirnya gitu. Setelah itu lo ada ini nggak sih kayak investor misalkan suntikan dana lagi dari pihak lain? Karena yang di stasiun TV itu kan gua viral tuh rame. Nah itu ada beberapa sih investor yang ngekontak kita. Gimana ceritain dong? Ya intinya mereka tahu kita dari TV, terus beberapa timnya mereka ada yang coba, terus ngehubungi kita langsung. Bro bisa meet up nggak gitu. Kita tertarik nih sama bisnis kalian. Ada beberapa investor lah, kurang lebih mungkin 3 itu hubungi kita. Yang deal sama yang Karena mana? kita deal satu. Ini kalau boleh tahu investornya tuh dari apa sih? Angel investor as pribadi atau dari venture capital? Venture capital. Venture capital. Venture Ini capital. kalau boleh tahu dari siapa, dananya berapa gitu? Mungkin kalau dana nggak bisa disebut. Dana nggak bisa tapi, disclose, oke. Tapi dari siapa? Investor gue waktu itu GK Hebat. GK Hebat, gue baru denger itu ya. GK Hebat, dia ada perusahaan juga, fokusnya memang di F&B, dan dia masuk ke kita. Jadi dia memang invest ke F&B aja. Oke, dia berarti kalau gitu emang karena suka sama produknya berarti ya? Ya suka sama produk, mungkin dengan visi misi kita juga sejalan. Jadi ya kita jalan. Dan waktu itu kita doing well. Setelah dapat investment, kita buka banyak cabang. Buka cabang di mana-mana. Tapi memang waktu itu situasi lagi COVID. Lagi COVID, kita buka cabang dengan sistem yang cloud kitchen tuh hasilnya itu bagus. Awalnya. Betul. Tapi kita kena hit lagi. Ada waktu itu kejadian perang. Kalau pernah dengar perang Rusia dan Ukraina. Perang Rusia dan Ukraina. Itu di 2021 atau 2022 kan tuh. perangnya di sana. Nah, perang di sana, tapi ketika Rusia itu invasi si Ukraina itu punya gandum banyak. Jadi dampaknya tuh sampai ke sini. Emang Harga seberapa gandum sih harganya naiknya? Wah, harga gandum mungkin tepung ya. Dia kan gandum awalnya tuh berubah jadi tepung. Ketika jadi tepung tuh harganya bisa naik 2 kali lipat. Dulu sebelum naik harga berapa tepung? Misalnya harga sebelum naik di 100.000 bisa jadi 200.000, 250.000 ketika lagi tinggi-tingginya tuh. Lagi hangat-hangat. Naik tuh ya. Naik. Sekarang udah turun lagi kah? Sekarang udah ya kalau turun sih turun sedikit. Oh, sedikit. Tapi masih tetap tinggi dibanding zaman dulu. Jadi kayak dari 100 ke 250 terus turun lagi ke 200. Mungkin 200. Sekitar segitu ya. Iya. Dan itu akhirnya lo harus ngapain? Harus naikin harga kah semuanya? Nah iya, karena gue naikin harga kan berat bro. Kalau misal kita naikin harga, masyarakat tuh sensitif banget Sama price ya. sama price. Terus ada kompetitor juga, di mana kompetitor kan lebih besar. Jadinya mereka mungkin nggak perlu lah untuk naikin harga. Akhirnya kita punya strategi bangun central kitchen sendiri. Kita bikin central kitchen sendiri, terus produksi jadi bisa ketekan. Karena kita roti bikin sendiri, nggak ngambil dari supplier lagi. Itu semua dana berarti dari investor? Iya, dari investor. Beruntung. Ada tipsnya nggak sih biar dapat investor tuh apa sih yang harus diyakinkan ke mereka? Apa sih yang harus poin-poin penting gitu? Mungkin tipsnya harus punya visi yang jelas. Visi yang jelas, perusahaannya juga jelas, laporan keuangan, izin-izin itu semua harus siap. Karena kalau investor itu nggak mau sama perusahaan yang mungkin belum siap untuk diinvest gitu. Lebih ke situ ya. Oke. Lo dari B2C ya berarti ya ini ya semuanya ya? Ya, sekarang karena gue ada central kitchen, gue juga masuk ke B2B. Oh
Oh gitu. Gimana ceritain dong. Jadi kan kita bisa produksi roti sendiri. Nah, ketika produksi roti sendiri tuh gue sadar bahwa kita sebenarnya bisa produksi roti apa aja nih sekarang. Gitu ya. Kita cobalah tawarkan ke iseng-iseng aja sih awalnya. Kita tawarkan ke marketplace. Kita jualan di marketplace, ternyata demand-nya ada. Banyak yang pesan ke kita. Terus setelah itu ya udah kita jualin aja produk di marketplace. Biasa mereka pesan dulu ke marketplace, setelah itu mereka direct kontak ke kita. Kalau B2B-nya itu ngejualnya ke siapa aja? Kalau B2B, gue banyak jualan ke business owner. Business owner orang yang memang punya brand di bidang bakery. Misalnya toko burger, dia jualan burger, beli di kita, ban burgernya. Ban burgernya. Jualan hotdog, beli di kita, ban hotdognya. Jualan roti bakar, beli di kita. Itu lu nggak bisa spill brandnya siapa gitu? Brandnya ada banyak sih, ada banyak mulai dari brand yang mungkin baru merintis sampai brand-brand gede juga ada sih. Brand gede emang mereka nggak mampu untuk bikin sentral produksi roti sendiri apa gimana? Kadang-kadang mereka butuh cadangan dalam artian misalnya mereka produksi roti udah sendiri nih, tapi mereka suatu ketika pegawainya ada banyak yang sakit, pegawainya banyak resign, atau mesinnya trouble. Toko Setelah kitchennya ada yang kebakaran, mesinnya ada rusak, itu kan mereka butuh backup. Tuh. Harus siap kayak gitu. Atau brand-brand yang baru mulai merintis tapi udah skalanya cukup besar, misalnya baru dapat investment. Berarti kan dia butuh book outlet banyak nih. Belum sanggup. Kadang-kadang mereka punya produksi sendiri tapi sebagian mereka mesti ambil dari orang karena nggak sanggup. Kompetitor juga ada sih sebenarnya yang ngambil dari kita. Kompetitor? Iya. Lah itu nggak masalah gitu? Gue juga nggak tahu sih, tapi intinya ada beberapa toko-toko dari kompetitor itu mereka ambil produk dari kita. Toko? Maksudnya cabang franchise-nya mereka? Cabang-cabang, mungkin cabang-cabang franchise-nya. Itu pada ambil dari kita dan kadang-kadang feedback dari mereka, ini produknya lebih bagus dari yang pusatnya kasih gitu. Ini berarti tanpa sepengetahuan pusat dong berarti? Nah itu gue nggak tahu. Mungkin dia bisa kan logiknya kan harusnya mereka ngambil dari pusat dong. Harusnya sih mungkin mereka ambil dari pusat. Tapi kan gue nggak mungkin nolak orderan. Ketika ada order gue jual aja. Itu tanpa diketahui si pusatnya itu ya. Iya nggak tahu udah pusatnya tahu apa enggak. Iya. Ya udahlah penting jualan bener. Yang penting jualan. Terus kan gue juga nggak ada kontrak apapun. Benar. Terus kalau dari sisi persaingan sendiri, berarti lu sebutnya apa ya sebutnya? Bukan maklon dong ya kalau kayak gitu? Mungkin bisa dibilang maklon juga sih. Dia ada roti, karena kan kita terima custom juga sebenarnya. Terima custom. Jadi kalau orang mau bikin ada MOQ-nya gitu minimal? Iya ada MOQ sih. Misal nih gue mau beli ban tapi nggak bulat segitiga misalkan. MOQ-nya berapa? Biasa kalau dari kita bisa kontrak sih. Kita akan bikin kontrak untuk pengambilan sekian per bulan, 100 piece per minggu. Lu kan jualan roti nih, sedangkan udah ada kan pemain-pemain besar kan. Lu compete-nya gimana sama mereka? Nah itu juga menarik tuh ceritanya. Jadi ada suatu ketika brand cukup besar lah, brand burger cukup besar di Jakarta menghubungi kita untuk nanya, kan gue jualan ban burger kan, bisa nggak supply untuk kita gitu. Nah akhirnya gue bilang gue bisa, gue kasih lah sampel semua, kita meeting beberapa kali. Ternyata pas di akhir gue kaget, wah saingan gue ini adalah produsen roti terbesar lah di Indonesia. Yang dari Jepang kayaknya ya. Yang hampir semua orang pasti pernah makan lah produknya. Nah mereka kasih harga nggak masuk akal sih. Harganya jauh banget di bawah gua. Berapa tuh perbandingannya? Misalnya kayak gue jualan burger misalnya 3.000, 4.000, mereka bisa jual di angka 1.200, 1.600. Ini rotinya ya, kita ngomongin roti ya. Oke. Gitu. Jadi mungkin setengahnya lah. Setengahnya ya? Atau enggak bisa jadi gue jadi kayak jualan 100% lebih mahal dari mereka. Kenapa sih mereka bisa murah menurut lo? Ya mereka besar karena mereka kan punya dari hulu ke hilir mereka pegang semua. Mulai dari gandumnya, mulai dari pabrik tepungnya, mesin-mesin mereka udah canggih gitu. Jadi ya udah di akhir itu kita kalah tender dan kita sadar juga ternyata untuk di fase kita sekarang memang impossible atau mustahil untuk ngelawan mereka. Makanya kita nggak mau main ke sana dan kita menyasarnya lebih ke UMKM aja. Artian karena kan kalau mau ambil roti dari mereka pun MOQ atau kuantitinya harus banyak.
Makanya kita main ke UMKM, mungkin usaha-usaha yang masih baru merintis, rumahan atau mungkin cabangnya masih sedikit, itu nggak apa-apa ambil dari kita, karena kan kita masih bisa bersaing lah, Oke. gitu. Tapi kalau yang udah besar, ya mostly sih kita akan kalah sih secara harga. Wow. Bro, ini ngomong-ngomong gue kebetulan belum sarapan nih. Jadi kayaknya saat yang tepat untuk mencoba produk-produk ini Boleh. nih. Dan ini first time ya, gue belum pernah coba jujur sebelumnya. Enaknya coba yang mana dulu nih? Enaknya mungkin coba yang ini dulu. Ini kita ada favorit smoked beef and cheese savory toast. Wah, ini sih harusnya oke sih ini ya. Let's toast. Kan anak-anak kantor gue kayak suka sering-sering mesen roti-roti begini juga nih. Lu jual kopi gak sih? Kopi kita ada jual Ada juga. ya, tapi emang fokusnya ini. Fokusnya di makanan. Kalau brand yang itu kan fokusnya kopinya, ini pendampingnya. Betul. Kalau lo ini utamanya Ini ya. utamanya. Jadi harusnya enak nih ya. Oke, kita cobain ya. Oke, ini bukanya udah enak nih. Lu kalau kayak kemasan gitu, berarti ngeprint di luar semua ya? Iya, tapi kita desain. Bisa kita desain sendiri. Wow, makannya gimana sih? Ini ya, harus langsung Ya, gini aja ya? langsung dimakan. Sebentar, kita robek dulu. Taruh sini. Ini langsung aja nih. Ini apa sih isinya tadi? Itu ada smoked beef. Ada telur ya? Iya, Mayo. telur dan keju. Oke, kita cobain guys. Pas banget. Belum sarapan. Kita cobain ya. Ini apa nih? Positifkan harimu dengan smoked beef and cheese. Ini tulis tangan beneran. Iya, tulis tangan. Berarti mereka sebelum ini tulis tangan terus ya? Betul. Berarti kalau order telat kebanyakan nulis berarti. Enggak, kan bentar doang. Bentar doang ya. Let's toast. Kenapa nggak lo print aja sih daripada tulis tangan gitu? Karena kita pengen natural. Itu kita Natural, ada beberapa feedback dari customer, mereka merasa senang aja sih. Ditulisin gini ya. Oke, nggak sekalian nama dia gitu ditulis. Beberapa nama, tapi kan kalau nggak tahu nama dia nggak bisa tulis. Oke, Kalau penjualan online gitu mereka nggak tahu namanya. Wah, wanginya nih. Oke, bismillah ya kita coba ya. Dan ini pokoknya roti dari lu bikin sendiri, mayo dan lain-lain dari supplier berarti ya. Sausnya kita bikin sendiri. Saus yang mana nih? Saus semua itu, semua sausnya kita bikin. Mayo bikin sendiri. Iya, bikin sendiri. Saus ini apa sih? Yang Kita pedas-pedasnya nih. ada spicy mayo. Spicy mayo ini juga semua bikin sendiri ya. sendiri. Smoke beefnya? Bawang beef supplier. Dari supplier ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Let's toast. Bismillah. Oh iya, bener enak. Manis. Cheese-nya berasa. Pedesnya juga masih masuk akal. Dan ini berapa butir telur nih kayak gini? Telur mungkin 2 butir. Ini 2 butir ya? Iya, soalnya berasa nih tebal guys. Telurnya bukan yang cuman oles-oles gitu. Wah, oke sih. Ini bisa request nggak sih smoke beefnya lebih double gitu misalkan? Oh bisa. Bisa ya? Iya, kayaknya kalau buat gue 1 kurang kayaknya ya. Terus cheese-nya udah ada 1, telurnya juga udah padat. Ini segini berapa kalau boleh tahu? Itu di 28. 28, oke lah ya. Ada paket dapat kalau sama kopi jadi habis berapa tuh? Kopi mungkin kita sekitar 40.000. Kita ada paket juga. Oh, ini riset lu semuanya. Apa itu si Adit? Berdua sih. Berdua ya? Itu trial. Kita biasa setiap 3 bulan ada R&D produk. Kita develop menu baru. Itu penting sih. Jujur ya, serius. Ini enak beneran. Thank you. Gue bukan ngejelekin ya. Gue pernah beli dari mana ya? Kalau nggak salah. Not my type. Gue kalau kopi lebih suka kopi kenangan dibanding tapi terus sempet skeptis. Aku nggak mau coba-coba toast kayak begitu lagi gitu kan. Tapi setelah gue coba ini, ternyata enak ya. Oke, next time gue beli dari sini kalau gitu. Nanggung nih bro. Wah, dalamnya tuh. Becek, apa sih kalau bahasa Indonesia nyemek ya katanya? Nyemek. Becek-becek gitu lah pokoknya. Mantap. Kita singkirin dulu. Karena masih ada yang lain. Mau coba yang mana lagi nih? Burger mungkin. Boleh, burger. Ini apa nih tadi? Ini roti bakar. Burger dulu boleh deh. Ini Burger In, brand baru kita. Bro, logonya mirip apa nih bro? Logonya. Mirip famous something gitu ya. Tapi kenapa sih milih logonya kayak pinginnya yang familiar gitu? Biar
lebih merasa dekat aja sih. Dekat sama siapa? Maksudnya biar customer lebih merasa familiar dengan Familiar produknya. ya. Kalau ini burger ini tebel banget sih. Ini double nih kayaknya nih ya. Segini berapa harganya nih? Itu menu reguler kita sih, sekitar reguler. 30.000 ya. 30.000. Wow. Ini ayam berarti ya? Iya, betul. Oke. Ini baru dibikin tadi ya berarti ya? Baru, fresh, kita selalu fresh. Wih, bannya tebel loh dia. Rotinya. Oke, kita coba ini ya. Burgerin. Oke, bismillah ya. Tebel banget. Cukup lah, beli satu porsi udah ngenyangin Kenyang buat sih. sarapan, buat makan siang. Nice. Ayamnya juga tebal banget nih guys. Bisa kalian lihat ya. Sayur, selada, sama saus mayo tadi yang bikin sendiri ya. Mantap. Nah, ini kan lu tetap masih membutuhkan supplier ya. Kayak daging kan dari pihak ketiga gitu kan. Mendevelop sampai lu tuh ngerasa kayak begini yang kita mau misalkan. Habisin waktu berapa lama? Biasa sih 1 bulan lebih sih. Buam. 1 bulan lebih. Kita ada riset market dulu, kurang lebih yang dibutuhin market apa. Kayak contoh nih misalnya untuk Let's Toast, kita punya banyak nih varian rasa. Tapi setelah kita survei ke market, kita tanyain ke customer, kita interview gitu. Benernya yang mereka butuhin lebih ke menu-menu yang aman aja sih. Menu coklat, coklat keju, menu keju. Wow. Itu aja. Tapi gimana nilainya? Dari 1 sampai 10 gimana? Tergantung ya. Kalau lu mau main yang kelas apa sih namanya tuh? Yang up ya. Mungkin menurut gua berapa ya? Di 7,5 ya. Tapi kalau main kelas middle, menurut gua ini bisa 8,5. Jadi tergantung segmen marketnya ya. Karena ini beneran harusnya segini udah kenyang sih. Beli satu cukup gitu ya. Berapa tadi? 30.000. 30.000 ya. Oke lah, worth it lah. Lu suka ada promo-promo gitu gak sih? Promo biasa kita setiap gajian. Gajian. Ada payday. Payday. Biasa kita bikin promo di ya tanggal kembar. Kita bikin promo juga. Kongres loh by the way, produknya enak-enak. Thank you. Pernah ini gak sih kepikiran develop menu yang aneh gitu? Menu yang Buat aneh. cari viral aja. Oh kita pernah. Apa gitu? Kita pernah waktu itu kentang goreng pakai strawberry sauce. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh. Kita pernah bikin, terus memang rame di awal. Tapi Tapi balik abis itu lagi habis itu turun. viral, karena Kayak cuma kita viral doang. biasanya menu seasonal aja. Sebentar aja lah keluarin kayak gitu kan. Strategi marketing yang lo lakuin untuk ngebesarin semua brand ini apa sih yang paling oke? Strategi marketing biasa kita ada ads. Terus kita juga coba pakai KOL atau influencer. Cuman memang yang paling bagus tuh memang di produk aja sih. Banyak invest ke produk. Kita bikin produk enak itu dari mulut ke mulut sih paling tinggi sih. Akan berjalan gitu ya. Berjalan. Jadi kalau gitu maksudnya KOL tuh nggak oke gitu apa gimana? Menurut pandangan saya pribadi, menurut saya sih nggak terlalu works. Mereka bagus untuk awareness, dimana untuk kita mengenalkan produk kita oke. Kita bisa tuh viral, FYP, tapi nggak semuanya langsung mau coba untuk produknya. Misalnya tahu mungkin dia baru beli sebulan kemudian atau ketika lewat. Gitu. Man kalau untuk yang begitu dipromosin, berangkatlah langsung beli. Enggak. Itu enggak. Karena kita coba ngecek kan di hari tersebut, misalnya lagi posting, ternyata setelah posting penjualannya nggak beda-beda jauh. Nggak beda-beda jauh, berarti nggak worth it gitu ya? Nggak worth. Tapi kalau ditarik masih ada cukup panjang gitu ya, cukup ada efeknya. Kalau misalnya kita di bulan ini lagi ada promo pakai KOL, ya penjualan naik. Jadi ngaruh apa nggak ngaruh nih? Ngaruh tapi nggak signifikan. Karena kan KOL mahal juga. Maksudnya gini, tidak worth it untuk biaya yang dikeluarkan. Betul. Jadi nggak usah pakai KOL. Tetap perlu, tapi anggap itu ada biaya biasa. Bisa bilang mungkin harus burn money lah. Burn money aja. Burn money aja. Nah, yang efektif apa? Yang efektif menurut saya lebih ke bagi-bagi produk. Itu
tuh efektif. Bagi produk, lu bagi satu burger gitu ke orang. Bagi-bagi produk itu nanti at least orang itu akan coba makan. Dia akan coba makan, dia akan tahu produknya kayak apa, dan dia ada kemungkinan dia beli lagi. Bagi kemana? Biasanya kita bagi di keramaian aja sih. Bagi di keramaian, kita coba tim kita tawarin, mau cobain nggak produk baru kita dari brand Let's Toast. Ini satu roti ini dibagi, dipotong Nggak, biasa 4. kita bagi, Iya dipotong dong, 4. nggak mungkin. Ini satu Nggak. roti, ya lu rugi dong kayak Rugi, gitu. betul. Dengan harapan mereka mau beli lagi. Dengan harapan mereka mau beli. Dan at least mereka tahu. Ada event khusus yang lo target? Event biasa kita cukup ada partisipasi sih di beberapa event. Mhm, Kayak pameran-pameran. mhm, Itu kita juga aktif. mhm. Terus ya itu tujuannya lebih ke mengenalkan produk kita sih. Kalau tadi ads, Facebook ads, IG ads kayak gitu, itu efektif nggak? Efektif. Ada penjualan naik? Penjualan naik. Tapi harus promo, maksudnya promo bakar duit juga, atau emang ya udah pas ngiklanin biasa nggak ada diskon atau apa-apa orang jadi naik? Biasanya sih kita nggak mau jadi brand yang dalam artian selalu terkenal karena diskonnya. Jadi kita nggak promo ketika diskon. Oke. Kita biasa melakukan promosi gencar-gencaran itu ketika lagi launching produk baru. Kalau lo sebagai pengusaha nih gitu ya, lo ada kayak komunitas gitu nggak sih? Komunitas kebetulan saya aktif di namanya Kompak, komunitas pengusaha muda. Itu dia fokus ke makanan, pengusaha makanan. Itu ngaruhnya apa ke bisnis? Menurut saya sih kalau jadi pengusaha harus aktif di bidang yang kita tekuni, aktif di komunitas, kita bisa sharing, saling sharing, tahu misalnya supplier yang bagus di mana. Oh, mereka pada sharing semua Sharing, situ? semua Nggak sharing. ada masalah? Nggak ada. Ya diskusi lah mengenai perpajakan. Aktif di Gitu, situ ya? aktif. Itu ada biaya membershipnya atau ya udah join Free aja sih, free. Free aja? Free. Oke, berarti gue bisa join dong kalau gitu ya? Boleh, boleh. Tadi kan udah bilang sertifikat halal udah dikantongin ya. Udah, Kan halal itu kan per produk ya. per produk. Lah terus kalau lo keluarin produk baru lo daftarin lagi apa gimana? Harus daftarin. Kan nggak cepat itu. Betul, tapi kan ketika kita langsung urus. Pokoknya ketika kita produk udah selesai di develop, kita langsung urus. Berapa lama tuh keluarnya? Itu nggak bisa ditentukan. Tapi sebenarnya sekarang udah lebih cepat sih. Mungkin di sekitar 3 bulan atau 2 bulan. 3 bulan? Lo ngerasa repot nggak sih kalau misalkan setiap produk daftar, tiap produk Cukup daftar? repot sebenarnya, cukup repot. Jadi harusnya gimana sih kira-kira pemerintah bisa Harusnya bantu? mungkin pemerintah bisa bantu kayak pengajuannya kalau bisa online. Nanti setelah online timnya datang gitu. Oke. Kalau sekarang kan memang udah berjalan tapi ada waiting list yang cukup lama untuk kita datengin sama penyelia halalnya. Tapi kan gini, lu udah dapat lu produk atau tempat maksudnya udah sertifikat halal. Maksud gue poinnya adalah kayak harusnya jangan per produk, harusnya udah per tempat aja. Jadi lu bebas Betul. berkreasi, berinovasi. Betul, betul. Ya nggak sih? Pengennya sih per brand kalau bisa. Per Nah, brand udah. jangan per produk untuk halal karena itu menyusahkan. Apalagi UMKM ada banyak, mungkin manpower dari pemerintah juga nggak cukup kan untuk ngawasin semua. Jadi yang penting per brand itu sosialisasikan mengenai halal itu, terus di training. Betul. Selebihnya ya kita udah tahu guide-nya seperti apa. Benar. At least yang diaudit mungkin bahannya misalkan sama tempatnya, tapi jangan setiap produk audit lagi, daftar lagi gitu. Ya, dan kalau bisa ya kalau memang nggak percaya gitu kan, mungkin ada banyak brand nakal ya tetap lakukan lah random check. Iya, bisa random check atau misalkan ya terserah deh audit deh tiap 6 bulan silakan deh kayak gitu kan. Anytime mau surprise mau apa gitu, tapi biarkan kita berkreasi. Jangan tiap mau produk 3 bulan padahal harusnya bisa langsung launching. Daftar belum duitnya kan habis berapa kayak gitu kan. Jadi harusnya mohon didengar sama pihak pemerintah agar itu bisa Indonesia jadi lebih perekonomian lebih bagus karena ujung-ujungnya kan kalau kita maju bayar pajaknya lebih banyak, bagus gitu. Next ke depan mau ngapain lagi? Apakah mau bikin brand baru misalkan atau tetap fokus ke sini tapi produk-produknya ditambahin? Saat ini kita fokus dulu karena kan brand Burger Inn ini juga masih baru. Kita pengen gedein lagi. Burger Inn. Terus sama mungkin untuk bakery-nya juga kita perluas lagi. Perluas lagi ya.
Ini lu terima franchise atau dikelola sendiri? Kita kelola sendiri. Kelola sendiri. Jadi kalau orang mau franchise belum bisa? Belum bisa. Belum bisa atau lu emang nggak mau kayaknya? Saat ini sih belum bisa. Belum bisa. Belum mau lah. Belum mau. Belum mau, belum bisa beda ya? Iya, belum mau. Emang belum kepingin Kita kayaknya ya? belum masih pengen kelola sendiri dulu. Oh, itu terkait emang ada perjanjian sama investor atau gimana sih? Nggak ada. Nggak Lebih ada. ke kita aja sih yang kayak masih pengen. Karena kita memang masih bisa ngelola sendiri. Berarti itu kalau investor kemarin tuh sebutnya apa ya? Series A atau seed funding? Seed funding bisa. Seed funding ya. Berarti kalau next lo nggak menutup kemungkinan kalau ada investor lain mau suntik dana lagi misalkan? Enggak juga sih. Karena kan memang dari awal kita bukan perusahaan yang ngejarnya untuk IPO. Jadi kita memang pengennya untuk sustainability. Dalam artian kita menjadi profitable company yang bisa sustain aja 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan. Gitu ya. Kalau bisa sampai Dajjal keluar gitu ya. Sampai selamanya lah kalau bisa tetap. Sampai selamanya. Amin. Ini kita sempat lihat lu pernah ada collab ya sama Kiki itu siapa sih nih? Oh, MasterChef, Kiki MasterChef. Kiki MasterChef collab. Ini collabnya apa sih, ngapain? Launching produk. Launching produk. Ya, jadi waktu itu beliau bikinin produk untuk kita namanya beef panggang karo. Dari Sumatera Utara berarti ini ya? Iya, beef panggang karo. Kalau beef panggang karo kan identik tuh mungkin dengan babi panggang karo tuh BPK. Tapi kalau kita versi halalnya. Versi halal. Beef panggang karo. Beef panggang karo. Terus berapa lama itu launchingnya? Produk berjalan itu 3 bulan. Bagus sih. Habis itu stop. Tapi habis itu udah. Kenapa sih nggak dilanjut kalau emang bagus? Karena kan memang produk seasonal aja. Kita perlu juga bikin menu seasonal supaya ya orang pengen balik lagi ke kita. Oke. Cobain ya ada apa lagi yang baru, ada apa. Ada nyobain gitu ya. Oke. Tapi gue masih nggak dapat logiknya gini. Kalau memang penjualannya bagus, kenapa harus di stop? Kenapa nggak di extend gitu loh? Pertama SKU-nya aja sih jadi banyak. Karena kan dari kita juga harus maintain supaya tetap penjualan kita diisi oleh top 10 aja. Misalnya top 10 menu yang memang rankingnya tinggi. Oke, lo ngomongin top 10. Misalkan ada 2 di bawah yang nggak bagus nih. Kenapa nggak lo cut juga? Biasa kita evaluasi menu besar gitu setiap setahun sekali sih. Setahun sekali? Setahun sekali kita ada, kalau memang produknya dirasa kurang, kita akan cut. Jadi nggak jadi 10, jadi 8 misalkan. Tapi kita ada bare minimum juga di mana, ini masih cukup. Biarpun dia peringkat 10 gitu, tapi nilainya masih tinggi. Ya udah kita pertahanin. Ada ini nggak pesan untuk para UKM di Indonesia nih? Apa yang bisa mereka ambil hikmah, pelajaran dari Let's Toast? Oke, buat teman-teman pengusaha muda, pengusaha UMKM yang bergerak di bidang F&B, tenang aja, percaya aja bahwa dunia F&B di Indonesia tuh masih sangat menjanjikan. Semua orang butuh makan dan pasarnya juga gede banget. Indonesia benar-benar luas dan masyarakatnya juga banyak. Yang penting adalah kita terus berinovasi, jangan menyerah dan tetap komit aja untuk jadi seorang pengusaha. Luar biasa. Bro, sebelum ditutup, gue mau nanya ini. Lo ada brand lokal favorit nggak Indonesia? Yang makanan atau minuman yang lo suka? Kopi Tuku. Kopi Tuku lo suka? Kopi Tuku. Kenapa? Karena dia otentik, rasanya juga enak. Terus sebagai owner, gue juga melihat Tuku ini keren cara berpikirnya. Dia juga melakukan ekspansi dengan tidak ugal-ugalan, pelan-pelan, tapi pasti gitu. Jadi menurut gue, Let's Toast pengen lah untuk menjadi seperti Tuku juga, tapi kita sebagai toast. Oke, itu minuman. Itu minuman. Kalau makanan atau snack maybe? Oh, The Crepes. Gue melihat brand itu bisa tetap ada. Itu makanan yang nggak semua orang makan. Tapi ada terus. Tapi dia bisa bertahan. Itu hebat sih. Bro Nigel, thank you banget sekali lagi udah mau sharing di sini. Semoga apa yang di-sharing itu bisa diserap oleh teman-teman viewers, khususnya para UKM, bisa belajar banyak. Terus buat kalian jangan lupa cobain Let's Toast, roti bakar Indonesia, burgerin, sama apa lagi? Udah ya? Sama yang Let's Toast Bakery. Tapi gue belum coba nih yang roti bakar. Nah, sebelum closing kita cobain guys, roti bakar Indonesia. Oke. Baru mau closing ternyata ya, tapi ada yang belum dicoba gitu ya. Oke. Ini rasanya apa aja sih di sini? Kita ada coklat, tiramisu. Yang standar lah ya. Coklat keju. Oke. Wow, udah dipotongin. Emang beneran udah dipotongin nih? Udah, potongin. Jadi nggak repot lagi, bisa sharing, bener. Ini kita ambil aja langsung ya. Memang biasa yang beli yang untuk sharing sih di kantor, buat meeting, bagi-bagi.
Kita cobain guys, nih. Bismillahirrahmanirrahim. Iya sih. Apa ya, gue kadang gini, gue gak tau punya istilahnya apa, tapi sometimes tuh lo ada makanan yang kayak minimumnya gitu loh. Jadi kayak lo gak butuh yang fancy atau yang kayak gimana, karena itu udah gak masuk akal menurut gue. Kayak misalkan gado-gado, dikit-dikit, Makan cantik. dibikin cantik gitu kan, kayak ngapain gitu kan. Gado-gado ya harus berantakan misal kayak gitu kan. Nah jadi kayak menurut gue makanan ini khususnya roti bakar ini kayak mengingatkan kita pada ya roti bakar pada umumnya yang emang ya udah begini gitu kan. Dan ini pas juga sih, rotinya oke. Kejunya balance, coklatnya juga nggak yang norak gitu loh yang kebanyakan. Jadi pas sih, nggak terlalu manis juga menurut gue. Bener sih. Kalau terlalu manis juga kan kayaknya gimana gitu ya. Enak dan kurang bagus juga buat kesehatan. Benar. Segini menurut gue pas banget. Oke. Mantap bro risetnya. Titip salam buat Adit ya kalau gitu. Thank you bro once again. Thank you, Spice Guy. Sampai ketemu di episode selanjutnya.